Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini puasanya? Lancar ya? I'm sure you are still fasting because this is Ramadan month and fasting is our obligation as Muslim. Tapi kalau Muslim ya, tapi saya yakin kok teman-teman juga Muslim juga ya. Nggak mungkin, tapi mungkin sih ya. Oke, lanjut saja ke poin yang kedua. Kalau yang kemarin adalah poin yang pertama, yakni tentang tauhid. Yang sekarang adalah poin yang kedua. Apa itu? Tentang prinsip hidup bermasyarakat. Nah, gimana sih caranya ketika kita di lingkungan, caranya bermasyarakat itu gimana? Mungkin video ini sedikit berguna atau bermanfaat, silahkan ditonton ya. Oke, langsung saja. Bagi Muhammadiyah, hidup bermasyarakat itu adalah suatu kewajiban, dan bagi Muhammadiyah ya, memakmurkan dunia, memandang kehidupan manusia adalah objek pokok dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk Allah yang berpribadi, yang mana mempelajari sifat dan susunan kehidupan manusia di muka bumi. Nyatanya manusia adalah makhluk yang sempurna, tetapi makhluk yang sempurna, meskipun dia dikatakan makhluk yang sempurna, dia membutuhkan makhluk yang lain. Contoh simpelnya nih ya, ketika kita ada masalah ataupun keluarga kita ada yang sakit ataupun meninggal ya, cuma contoh saja ya, nggak mungkin kita ngurusnya sendiri, dari pemakamannya, dari gali kuburnya, ngangkatnya ya, capek kalian kalau ngurusin sendiri, dan nggak mungkin juga sih kalau ngurusin sendiri ya. Hidup bermasyarakat adalah satu ketentuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya pada kehidupan manusia. Dan maka di sini ya, pribadi dan ketertiban bersama adalah satu ketentuan untuk mewujudkan hidup pada ketenangan, kebahagiaan. Nah, itu untuk yang hidup dengan prinsip bermasyarakat. Sekarang gimana, masih kuat? Sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga, yakni hukum Allah. Hukum Allah hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah, yang bisa dijadikan sendi untuk membentuk kehidupan, untuk membentuk pribadi yang utama, dan mengatur ketertiban bersama, yakni bermasyarakat ya, untuk menuju kehidupan yang sejahtera dan aman, tenang, dan damai di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah pendirian tersebut lahir ketika kita sudah mempelajari apa itu ajaran Islam, baik dari sifat maupun arti yang sebenarnya, dan itu akan menjadi pendirian yang kokoh dan kuat ya. Kedua, agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebenaran yang sempurna, yang mana kebenaran ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari beliau, rahmat dari Allah yang ditujukan untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, yakni agama. Apakah itu agama? Agama adalah apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui perantara nabi-nabi, berupa perintah, larangan, petunjuk, agar manusia tidak salah mengambil jalan atau cara. Dan itu untuk menuju kehidupan yang sejahtera, yang hakiki di dunia maupun di akhirat. 4, yakni dasar hukum Islam. Dasar hukum Islam yakni mengikuti sunnah, hadis, dan Al-Quran. Yang kelima, Muhammadiyah memahami hukum itu kembali kepada Al-Quran dan hadis dan sunnahnya, dan Muhammadiyah memakai cara tarjih. Itu yang kelima. Yang keenam adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama yang bukan untuk perseorangan, tetapi agama ini untuk semua aspek kehidupan itu ada di dalam Islam. Dari mulai akhlak, pendidikan, sampai ibadah, hukumnya itu seperti apa, tata caranya seperti apa, itu sudah ada di Islam, dan itu ada di Al-Quran dan hadis. Makanya Islam dikatakan agama yang sempurna, semuanya jelas kalau di Islam ya. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surat Ali Imran ayat 19.
Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atkumul ilma baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Itu untuk artinya. Agama yang diakui oleh Allah hanyalah agama Islam, agama yang mengesahkan Allah. Dia menerangkan bahwasanya agama yang Islam adalah agama yang mensyariatkan dan yang dibawa oleh nabi-nabi, yang intinya adalah satu, ialah Islam, yang berarti berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya saya membacakan surat Al-Imran ayat 85 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang berarti, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ayat ini menjelaskan bahwasanya siapa orang yang mencari agama selain agama Islam, dia tidaklah akan diterima di akhirat dan dia termasuk orang yang merugi. Kenapa dia katakan rugi? Karena orang-orang yang mencari agama selain agama Islam, dia akan ditempatkan dan akan bertempat di neraka selama-lamanya. Maka kita sebagai manusia harus memilih ya, mana yang benar dan mana yang salah, dan jangan sampai salah memilih agama. Dan mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.